Halo semuanya, selamat datang di channel Sirup. Bagaimana jadinya jika sekelompok manusia berusaha untuk menghindari sinar matahari agar mereka tetap selamat? Bahkan, walaupun mereka berada di dalam ruangan, mereka tidak akan selamat dari sinar matahari. Ini adalah sebuah cerita dari sebuah TV series berasal dari Belgia dengan judulnya yaitu Into the Night. Sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi dari channel Sirup. Di malam hari, seorang pria bernama Terenzio buru-buru pergi ke bandara. Orang sekitar menganggap bahwa Terenzio melewati jadwal penerbangannya. Akan tetapi, kenyataannya tidak jauh berbeda dari itu. Terenzio lalu bertanya tentang tiket terbang kemanapun yang penting ke arah barat. Tapi Terenzio mengetahui bahwa yang ke arah barat masih 2 jam lagi. Mau nggak mau, Terenzio membeli tiket tersebut. Di bandara yang sama, influencer yang bernama Ines ini membeli tiket pesawat dan sedang video call dengan temannya yang berada di New York. Tiba-tiba temannya Ines ini pingsan. Hal itu membuat Ines khawatir. Di luar, orang-orang yang sedang menonton TV pun terheran-heran kenapa pembawa acara TV itu pingsan secara tiba-tiba. Tidak hanya itu, acara pertandingan olahraga pun memperlihatkan semua orang pingsan secara tiba-tiba. Orang-orang mengira itu hanya lelucon saja, akan tetapi berbeda dengan Terenzio yang sepertinya mengetahui sesuatu. Terenzio pun bertindak dan langsung buru-buru pergi ke terminal bandara. Security di sana pun dihajar oleh Terenzio yang mencoba menghentikannya, akan tetapi Terenzio pun mencoba mengambil senjatanya. Hal itu membuat Terenzio pun mengancam para pengunjung di sana untuk segera minggir dari jalannya. Terenzio berhasil memasuki suatu pesawat dan hanya ada beberapa penumpang yang baru naik. Terenzio masuk ke dalam pesawat itu dan menodong senjata mengancam untuk segera terbang. Pilot pesawat itu belum datang dan hanya ada kopilot saja yang bernama Matthew. Awalnya, Matthew menolak kemauan Terenzio, akan tetapi setelah melawan Terenzio, Matthew pun kalah dengan tembakan di tangannya. Di kabin penumpang, para penumpang panik dengan mendengar suara tembakan tersebut. Pramugari berusaha mencoba untuk menenangkan mereka semua. Lalu, Terenzio keluar dari kabin pilot dan bertanya apakah ada pilot di sana. Penumpang wanita yang bernama Sylvie berdiri, akan tetapi Sylvie bukan pilot pesawat, melainkan pilot helikopter. Dengan ancaman Terenzio, Sylvie dan Matthew pun mulai mencoba menerbangkan pesawatnya. Peralatan komunikasi di kabin pesawat tersebut pun rusak dikarenakan oleh tembakan Terenzio. Hal itu menyebabkan mereka tidak bisa menghubungi siapapun. Ketika mengudara, Sylvie mencoba bernegosiasi dengan Terenzio. Akan tetapi, Terenzio bersikeras dan mengatakan bahwa dia adalah anggota dari NATO dan Terenzio mengetahui sesuatu yang mereka tidak tahu. Karena merasa terdesak, Terenzio mengatakan bahwa gelombang sinar matahari menjadi hal yang mematikan untuk seluruh makhluk hidup. Mulai dari besok hari, sinar matahari dapat menghabisi siapapun yang berada di muka bumi. Tidak peduli apabila seseorang itu berada di dalam ruangan ataupun bunker sekalipun. Hal ini sudah terjadi di belahan bumi timur seperti Korea dan Jepang. Maka dari itu, pesawat ini tidak boleh sampai terkena sinar matahari sedikit pun, ucap Terenzio. Sewajarnya, Sylvie dan Matthew pun tidak percaya akan hal itu dan menganggap bahwa Terenzio adalah orang yang gila. Karena merasa kesakitan, salah satu penumpang yang bernama Laura mengobati luka tangan yang dialami oleh Matthew. Laura menggunakan alat-alat kadarnya untuk menutupi luka Matthew. Suara Matthew yang menahan rasa sakit tersebut membuat panik para penumpang. Matthew mengatakan bahwa para penumpang akan diturunkan di bandara terdekat dan melanjutkan penerbangan yang disuruh oleh Terenzio. Matthew berharap akan adanya pertolongan dari militer setempat. Akan tetapi, Sylvie merasakan hal itu tidak akan terjadi. Salah satu penumpang yang bernama Ayas mendengar perkataan dari Terenzio mengenai sinar matahari. Tiba-tiba, salah satu penumpang berkebangsaan Arab pun muntah-muntah. Ketika Ayas mencoba menolong, tujuan Ayas ternyata untuk mencuri senjata dari Terenzio. Karena tidak bisa apa-apa, Terenzio pun dikunci di toilet. Ayas memaksa Matthew untuk mengungkapkan kebenarannya. Matthew memberitahu bahwa matahari akan membuat mereka semua mati. Para penumpang itu terdiam. Mereka memikirkan kejadian aneh sebelumnya yang mereka alami. Tidak lama dari itu, Matthew dan Sylvie melihat bandara sekitar yang menjadi porak-poranda. Kebakaran di mana-mana, pesawat pun juga hancur. Secara pelan-pelan, Matthew mulai mempercayai apa yang dikatakan oleh Terenzio. Karena tidak ada landasan yang mencukupi, pesawat itu melanjutkan penerbangannya ke Skotlandia. Ayas membawa Terenzio keluar dari toilet dan menyuruh Terenzio mengatakan kebenarannya kepada mereka semua. Mereka semua berbincang berdiskusi mengenai sinar matahari dan bagaimana cara mengatasinya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah terus terbang menghindari sinar matahari terus ke arah barat.
Orang Arab yang tadi muntah-muntah, di nafas terakhirnya, dia mengatakan bahwa dia telah menelan berlian. Tidak lama dari itu, orang itu pun tewas. Pesawat pun tiba di landasan darurat di Skotlandia. Mereka semua pun keluar dari pesawat. Mereka mengecek bahwa sudah banyak berita kematian mendadak di seluruh dunia diakibatkan karena sinar matahari. Bandara itu sudah sepi, semua yang sudah mengetahui berita tersebut berlari ketakutan. Ada juga yang bersembunyi di dalam ruangan berharap akan menyelamatkan mereka, tapi hal itu percuma. Bahkan orang di bunker pun tidak bisa selamat. Tiba-tiba sekelompok orang yang berpakaian militer itu pun menghampiri mereka, meminta pertolongan. Mereka mengetahui bahwa waktu hanya tersisa 44 menit sebelum matahari terbit. Jadi, membuat mereka untuk buru-buru stok makanan. Salah satu penumpang di pesawat tersebut adalah teknisi pesawat yang bernama Jacob. Setelah makanan terpenuhi dan pesawat sudah terisi bahan bakarnya, pesawat itu pun mulai terbang lagi ke arah barat. Pemberhentian berikutnya adalah Kanada. Di sana, mereka coba untuk memperbaiki radio yang ada di pesawat itu dan mengisi bahan bakar pesawat lagi. Akhirnya, sinyal di pesawat itu sudah diperbaiki dan satu persatu notifikasi bermunculan di handphone para penumpang. Salah satu penumpang pria tua yang berambut putih membaca sebuah berita yang mengatakan bahwa penyebab bencana itu adalah medan magnetik yang berada di matahari. Penumpang yang bernama Horst yang merupakan seorang ahli di dalam bagian iklim mengatakan bahwa setiap 11 tahun sekali, medan magnetik yang berada di matahari menjadi terbalik. Tapi tidak ada penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut dikarenakan tidak begitu mempengaruhi kehidupan yang berada di muka bumi. Beberapa dekade belakangan ini, medan magnetik matahari menjadi semakin lemah. Karena ini, membuat sisi lain magnetik yang berada di matahari pun semakin kuat. Di sisi lain, Ayas dan Sylvie menemukan bahwa anggota militer yang mereka tolong itu dicurigai merupakan teroris dari Afghanistan. Di kabin penumpang, salah satu terduga teroris itu bertengkar dengan pria tua yang berambut putih. Hantaman ke kepala pria tua itu menyebabkan geger otak dan membuat dia meninggal seketika. Hal itu membuat situasi semakin ricuh. Tidak lama dari itu, mereka telah sampai di Kanada. Mereka semua mempunyai 2 jam sebelum matahari terbit lagi. Para teroris itu disuruh untuk mencari alat untuk membetulkan radio yang berada di pesawat. Akan tetapi, mereka ingin menyuruh Jacob ikut bersamanya. Gabriel si wanita tua itu juga terpaksa ikut bersama mereka. Ketika di suatu bangunan, Jacob berhasil mengunci para teroris itu dan Jacob menyuruh Gabriel untuk pergi bersamanya. Akan tetapi, Gabriel menolak ajakan dari Jacob. Karena Jacob sudah tidak ada waktu lagi, Jacob pun pergi meninggali Gabriel. Pesawatnya mulai take off tanpa Gabriel si wanita tua itu dan para teroris tersebut. Selanjutnya, jendela kaca di pesawat tersebut terkena tembakan dari para teroris itu. Hal itu menyebabkan retakan kecil yang ada di jendela pesawat tersebut. Hal itu tidak masalah apabila pesawat tidak terlalu tinggi. Di sisi lain, Ayes mencoba menghibur anak kecil yang sedang kesakitan. Seorang wanita yang bernama Zara adalah seorang ibu yang protektif kepada anaknya. Menyuruh Ayes jangan terlalu dekat dengan mereka berdua. Tiba-tiba ada sinyal radio yang berasal dari Hawaii. Matthew menduga bahwa orang di radio itu selamat karena bunker yang berada di bawah laut. Hal itu membuat Matthew menjadi kepikiran dan ingin pergi ke sana. Di sisi lain, Terenzio marah karena Matthew sebagai kapten membuat keputusannya sendiri. Hal itu membuat penumpang setuju untuk mengambil voting untuk setiap keputusan yang akan diambil. Dari suara alarm di pesawat, diketahui bahwa ada salah satu teroris yang berhasil masuk ke dalam roda pesawat. Hal itu menyebabkan pesawat tidak bisa mendarat. Matthew menerbangkan pesawat tersebut setinggi mungkin, tapi dia tidak mengetahui bahwa ada retakan yang berada di kaca pesawat. Karena tekanan udara yang berbeda yang berada di dalam pesawat dan yang ada di luar pesawat, retakan kecil yang berada di kaca pesawat tersebut pun semakin lebar. Semakin lebar sehingga membuat kaca pesawat itu pun pecah, membuat ruang vakum yang membuat kekacauan di kabin penumpang. Dengan sigapnya, Jacob menutup dengan selembar kardus selagi pesawat diturunkan. Dominic, anak yang tadi didekati oleh Ayas, tidak bisa bernafas karena alat pernafasan asmanya itu ikut terbang keluar. Matthew menginfokan bahwa tidak ada landasan di Hawaii karena ketinggian yang tidak mencukupi. Satu-satunya solusi pergi ke Pulau Alaska. Untuk mengurusi teroris tersebut, Ayas, Jacob, dan Terenzio pergi ke daerah roda pesawat, membuat lubang dan menembak teroris tersebut sampai tewas. Setelah selesai, bukannya diberi pujian, Ayas dicurigai sebagai penyebab penumpang Arab sebelumnya telah mati. Ayas mengatakan bahwa dirinya adalah seorang penipu yang menyelundupkan permata berharga dari Brussels ke Moskow.
Permata itu berada di dalam perut pria Arab tersebut. Mendengarkan pengakuan itu, beberapa penumpang ingin mengeluarkan Ayas, tapi voting berkata sebaliknya. Di scene berikutnya, mereka sudah tiba di Alaska. Horst yang mengaku bahwa dia adalah ilmuwan iklim menemukan sesuatu yang aneh. Buah yang mereka ambil dari Kanada tidak mempunyai rasa sama sekali, malah cenderung kerasa hambar. Di sisi lain, karena kelelahan yang berlebih, Matthew pun sempat kehilangan kesadaran. Sylvie menyuruh Matthew untuk segera beristirahat, akan tetapi Matthew malah membentak Sylvie, yang mana hal yang aneh dan seperti bukan Matthew yang biasanya. Orang-orang di sana menyuruh Matthew untuk segera beristirahat. Di ruangan Matthew beristirahat, Laura menemukan Matthew tidak sadarkan diri. Laura mendiagnosa bahwa hal itu disebabkan oleh luka infeksi yang berada di tangan Matthew. Untuk mengatasinya, harus dilakukan operasi kecil. Akan tetapi, di pesawat itu tidak ada alat yang mencukupi. Sylvie yang hanya punya pengalaman menerbangkan helikopter pun sangat ketakutan dan ragu. Akan tetapi, para penumpang memohon Sylvie untuk bisa mengoperasikan pesawat itu sendiri. Karena itu, Sylvie menonton video YouTube tentang cara pendaratan pesawat. Dengan susah payahnya, Sylvie dan Horst akhirnya bisa mendaratkan pesawat tersebut di Bandara Brussels. Di situ, mereka dibagi 3 kelompok untuk mengerjakan beberapa tugas. 2 orang bertugas mencari bahan bakar, kelompok Laura bertugas untuk menolongi Matthew. Terenzio, Ayas pergi ke markas NATO terdekat. Di rumah sakit, Laura melihat banyak orang yang sudah tewas berserakan di lobi rumah sakit. Dari penglihatan Laura, para korban berusaha menghindari sinar matahari dengan berlindung di dalam ruangan. Akan tetapi, hal itu percuma saja. Di sisi lain, Zara mengambil stok obat-obatan untuk penyakit anaknya yang bernama Domenico. Di kelompok Terenzio menunjukkan bukti-bukti tentang bencana sinar matahari. Mereka tidak bisa menyortir semua informasi dengan waktu yang terbatas. Ketika pria tua itu berangkat ke dalam ruangan yang berbeda, anehnya, Terenzio malah membuat lelucon tentang nenek moyang Ayas yang merupakan seorang Turki. Hal itu membuat mereka berdua bertengkar. Pukulan Terenzio membuat Ayas terbaring kejang-kejang dengan darah keluar dari mulutnya. Ya, mereka berdua masih sempat-sempatnya untuk bertengkar ya. Di ruangan tertentu, pria tua itu menemukan informasi mengenai bendungan air yang berada di Bulgaria. Ternyata, bendungan air itu kebal dari sinar matahari yang menyebabkan semua manusia telah mati. Tempat itu bernama Stara 17. Terenzio menyuruh si pria tua itu untuk segera pergi karena Ayas juga sudah pergi. Setengah jam sebelum matahari terbit, Matthew yang sudah sembuh mencoba untuk mengoperasikan pesawat itu. Terenzio mengatakan kepada para penumpang yang lainnya bahwa Ayas sudah pergi duluan. Ketika ingin take off, sebuah mobil pun datang. Ternyata itu adalah Ayas. Karena sudah mengetahui yang sebenarnya, Terenzio diberi hukuman untuk dikurung di sebuah ruangan. Sylvie mengatakan apabila rencana pergi ke Bulgaria tidak berhasil, maka pesawat itu sudah kehabisan bahan bakar dan tidak bisa pergi kemana-mana. Ketika sudah tiba di Bandara Bulgaria, mereka hanya punya waktu kurang dari 20 menit untuk pergi ke bunker di bendungan air tersebut. Ketika sudah sampai, Ayas pun keluar. Ayas tidak bermaksud ingin menghukum Terenzio. Akhirnya, Terenzio pun dibebaskan dan pergi bersama mereka semua. Para penumpang yang tersisa terbagi ke dalam 2 kelompok dan mengendarai 2 kendaraan. Sylvie mengendarai mobil pertama dan Ayas mengendarai mobil kedua. Di perjalanan, Ayas tiba-tiba kejang-kejang lagi, mengakibatkan kendaraan itu menabrak pemisah jalan dan terpisah dari mobil Sylvie. Sylvie pun sudah pergi jauh. Di persimpangan, Sylvie belok kanan dan masuk ke dalam bunker tersebut. Akan tetapi, pagar bunker itu dialiri listrik. Satu-satunya solusi adalah untuk menekan tombol pagar itu dan jangan dilepaskan. Untuk menebus perbuatan selama ini, Terenzio bermaksud untuk merubahkan dirinya dengan menekan tombol yang berada di pagar itu. Setengah penumpang pesawat itu berhasil masuk ke dalam bunker. Akan tetapi, Sylvie memborgol tangan Terenzio dan menyuruh dia untuk menunggu penumpang lainnya. Di sisi lain, di kelompok Ayas, di persimpangan, mereka malah belok kiri, bukannya belok kanan mengikuti Sylvie. Kelompoknya Ayas menggunakan pakaian-pakaian yang ada untuk menghindari sengatan arus listrik di pagar itu. Pada akhirnya, mereka semua berhasil memasuki bunker tersebut. Tapi, nasib malang dialami Terenzio. Dengan terikat tangannya, Terenzio melihat matahari terbit, meminta permohonan ampun untuk yang terakhir kalinya. Dengan terbitnya matahari, Terenzio menjadi korban yang membuat perjuangan Terenzio selama ini menjadi sia-sia. Dan cerita pun telah selesai. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini tetap berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.